Halo guys, ketemu lagi di channelnya Franciscus Andut. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat kelas pilihan untuk kelas 11 di kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 ya. Jadi untuk teman-teman yang pada saat ini menerapkan kurikulum Merdeka khusus di kelas 11 itu ada namanya kelas pilihan ya. Nah, di kelas pilihan ini tentunya setiap sekolah itu menyediakan minimal 7 mata pelajaran pilihan dan siswa harus mengambil minimal 4 mata pelajaran pilihan ya, sesuai dengan formasi 20 jam pelajaran, 22 jam pelajaran, dan 25 jam pelajaran. Nah, ini tentunya sesuai dengan panduan pemilihan mata pelajaran yang telah dirilis oleh Kementerian Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih cara membuat rombongan belajarnya begitu ya, khusus untuk kelas pilihan. Nah, pertama-tama Bapak Ibu operator terlebih dahulu memetakan atau membuat analisis mata pelajaran yang akan dipilih oleh siswa ya. Dalam hal ini bekerja sama dengan guru BK, kepala sekolah, dan kurikulum. Seperti data berikut ini disajikan di sekolah kami itu khusus kelas 10. Kelas 11A, B, dan C. Jadi di sekolah kami itu ada 3 kelas dengan jumlah total siswa itu 27 siswa. Ini ada 25 siswa kelas B-nya dan kelas C-nya itu ada 23 siswa. Jadi totalnya 75 siswa. Nah, pada tahun ajaran ini kami menyediakan 7 mata pelajaran pilihan ya, dengan formasi jam pelajaran itu adalah kami pilih 22 ya. Di sini ada sosiologi, matematika, informatika, ekonomi, geografi, biologi, kimia, dan fisika. Nah, setelah angket kami sebar ya melalui instrumen pemilihan mata pelajaran, itu didapatlah sosiologi dan informatika ini masuk ke dalam kelas tetap. Kenapa dimasuk kelas tetap? Karena di sini adalah mayoritas siswa itu mengambil sosiologi dan informatika ya. Sedangkan untuk di 11A itu 24 siswa itu mengambil ekonomi, ada 21 siswa mengambil geografi, dan biologi itu mengambil 18 siswa, ini kimia 10 siswa, dan fisika 13 siswa. Jadi ini adalah hasil dari angket pemilihan mata pelajaran pilihan ya. Ini jumlah totalnya. Nah, kemudian untuk kelasnya itu kita buat seperti ini. Nah, ini punya kami buat seperti ini. Tentunya juga sekolah harus bisa menyesuaikan dengan jumlah gurunya ya. Nah, nanti di sini sistem blok ya. Jadi gurunya tetap di kelas itu standby, siswanya yang berpindah-pindah tempat nantinya ya. Kurang lebih seperti jam pada saat kita kuliah ya, atau pada saat jadwal di perkuliahan. Nah, untuk di Dapodik ya, setelah itu kalau misalnya sudah kita dapatkan pemetaan seperti ini, nah untuk di Dapodik itu tinggal kita buat rombongan belajar di sini ya. Kita klik. Nah, ini khusus mata pelajaran pilihan itu untuk kelas 11 ya. Nah, Bapak Ibu, para operator, teman-teman semuanya, di sini saya membuat 7 kelas ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 sesuai dengan mata pelajaran minimal yang siswa pilih. Jadi saya buat 7 kelas. Ini masing-masing kelas itu punya nama rombel sendiri, ada biologi, ekonomi, fisika, geografi, informatika, kimia, dan sosiologi. Ya. Ini untuk pembelajarannya ini sama, tinggal kita klik saja. Ya, proses pembuatan kelasnya juga sama ya, seperti kita membuat kelas pada kelas teori pada lintas minat di kurikulum 2013. Nah, ini juga sama prosesnya ya, kita tambahkan. Nah, di sini dia tidak bisa tambahkan 2 kali ya, atau tambahkan mapel lain kalau misalnya kita sudah menambahkan mapel biologi. Jadi satu kelas itu kalau biologi ya biologi sini sendiri. Nah, kemudian untuk anggota rombelnya
Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk anggota rombel ini harus disesuaikan dengan data yang sudah kita ambil. Ya, misalnya di 10A itu, ini yang mengambil biologi, ini adalah gabungan ya, gabungan dari 10A, 11A, 11B, dan 11C. Jadi siswa-siswi yang mengambil kelas biologi itu kita masukkan ke sini semua dari 3 kelas tadi. Misalnya ini ada 18 siswa dari kelas A, kemudian ada 17 siswa dari kelas B, dan 18 siswa dari kelas C. Ini kita masukkan dalam kelas biologi, jumlahnya 53 siswa. Nah, di sini terbaca baru 50 siswa karena 3 orang itu datanya belum masuk ya. Ini 3 orang datanya belum masuk. Nanti kita masukkan ke sini di kelas biologi. Kemudian untuk kelas yang lain, ini juga sama prosesnya. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan anggota rombel di kelas ekonomi, ini kita klik kelasnya, kemudian kita masukkan anggota rombelnya. Nah, siswa-siswi yang mengambil ekonomi, ini kita masukkan ya, sesuai dengan data yang sudah kita rekap. Nah, di sini 10A itu nama-namanya misalnya siapa saja. Di 11B atau 10B asalnya itu, kemudian di 11C itu ada 16 siswa. Jadi totalnya itu ada di 58 siswa, itu kita masukkan dalam satu rombel. Ya, kita masukkan di rombel yang kelas rombel ekonomi. Nah, apakah melebihi kapasitas kalau misalnya kita menambahkan lebih dari 36 siswa? Nah, tentunya tidak ya. Ini sesuai juga hampir sama sebenarnya dengan lintas minat di kurikulum 2013. Jadi kalau misalnya kita membuat kelasnya itu cukup satu kelas saja, misalnya kelas ini kelas ekonomi. Nah, jumlah siswanya tadi ada 58 siswa, itu kita masukkan keseluruhan di sini. Nah, tentunya sesuai dengan data yang kita miliki ya, atau data angket ya. Di sini saya tidak menampilkan nama-nama siswanya siapa saja, tapi saya rasa Bapak Ibu juga punya datanya ya. Tinggal kita masukkan di sini. Misalnya kelas ekonomi itu ada Andri. Nah, jadi begitu Bapak Ibu cara kita untuk membuat kelas ya, membuat kelas mata pilihan atau mata pelajaran pilihan di Dapodik untuk versi 2024 ya. Nah, ini prosesnya sama. Ini untuk perubahan Dapodik juga tidak begitu banyak ya. Hanya beberapa, ini ada tombol pesan ya. Kemudian untuk tombol-tombol yang lain ini juga sama. Mungkin sekian dulu videonya untuk membuat kelas pilihan pada kurikulum Merdeka 2024. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kembali lagi ke channelnya Franciscus Ando. Oke guys.